wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Chapter 1 about what are you doing? Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah present continuous tense. Ada yang tahu present continuous tense itu apa? Present continuous tense adalah tenses yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang ketika kita berbicara dan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, maksudnya adalah present continuous tense itu digunakan untuk pada masa sekarang waktu kita sedang berbicara atau untuk masa depan. Nah, use it for, untuk apa sih present continuous itu dipakai? Nah, untuk things happening now, untuk sesuatu yang terjadi sekarang, hal-hal yang terjadi sekarang. Untuk apa lagi? Nah, untuk temporary action, jadi tindakan sementara, mungkin bisa berubah ke depannya. Nah, untuk apa lagi? Things that will change, berarti hal-hal yang akan berubah. Hampir sama ya, untuk tindakan sementara akan berubah ke depan. Nah, describing a current action, berarti untuk menjelaskan tindakan saat ini, berarti dia sedang apa saat ini. Itu bisa dijelaskan dengan present continuous tense, memakai tenses present continuous tense, seperti itu. Kemudian signal word, jadi tandanya apa sih di kalimat itu? Nah, pasti ada tanda kata at the moment. Jadi setiap present continuous itu ada kata at the moment. Pada saat itu artinya. Apalagi? Ada currently, baru-baru ini. Baru saja, hampir sama. Dan apa lagi? Right now atau now, sekarang artinya. Nah, itu namanya signal word yang ada di present tense, yang akan dipakai di present tense. Kemudian, the verb read in the present continuous. Nah, di sini menggunakan kata kerja read, membaca di present continuous. Jadi kata reading di dalam present continuous itu berbeda-beda. Untuk affirmative sentences, untuk kalimat positif maksudnya, I'm reading. Jadi hanya ditambahkan ing saja di belakang. You are reading, he is reading, dan sebagainya. Untuk negative sentences seperti I'm not reading, you are not reading. Sebelum kata read-nya ditambahkan not. Itu untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, di depan pertanyaan itu kalian kasih to be. Contohnya, am I reading? Are you reading? Is he reading? Is she reading? Dan lain sebagainya. Nah, jadi rumusnya apa sih? Nah, rumus untuk present continuous, untuk untuk positif atau afirmatif itu subject plus to be plus verb ing. Contohnya, I am reading. Subject I, to be-nya am, dan verb-nya read. Ditambah ing, jadinya reading. Kemudian she is writing. She-nya subject, to be-nya is, dan write itu verb. Dari verb-nya itu write. Nah, tambahin ing jadinya writing. Kenapa e-nya hilang? Karena nggak mungkin di situ double vokal. Jadi e-nya dihilangkan. Diganti langsung ing-nya ditulis di situ. Dan kemudian they are sleeping. Mereka sedang tidur. They itu subject, are-nya to be, dan verb ing-nya sleeping. Nah, arti dari ing itu adalah sedang. Nah, I'm reading, aku sedang membaca. She's writing, dia sedang nulis, maaf. They are sleeping, mereka sedang tidur, seperti itu. Nah, untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not dan plus verb ing. Contohnya, I'm not sleeping. Subjeknya I, to be-nya am, dan not-nya ditaruh di sebelum
Verb diletakkan di sebelum verbnya. Not sleeping, verb ing-nya biasa ditulis. Karena continuous, ing-nya nggak hilang sampai dia ke interrogatif itu nggak hilang. Dia tetap ada di belakang verb. She is not reading. They are not writing. Seperti itu. Dan untuk kalimat interrogatif, untuk kalimat pertanyaan, to be-nya ada di depan. To be plus subject plus verb ing. Jadi contohnya, am I sleeping? Is she writing? Are they reading? Jadi, gimana kita tahu am, is, are pakainya itu to be-nya? Nih, kita lihat. Untuk subjek I itu memang pakainya am to be-nya. Untuk subjeknya he, she, it, dan nama orang yang lain itu pakainya is. Dan untuk you, we, they, dan orang banyak itu makanya are. Seperti itu. Nah, lanjut ya, kita lanjut. Untuk email, kalian sudah pernah menulis email? Mungkin kalian sudah pernah menulis email ya. Nah, di dalam email ada apa aja sih? Sedangkan email itu terbagi menjadi dua. Ada email yang formal dan email yang informal. Nah, untuk email formal ada receiver email address and subject. Jadi ada alamat si penerima email. Nah, maksudnya nama si orangnya itu. Dan subjeknya itu apa sih yang mereka ingin bicarakan gitu. Sender name and address. Jadi pengirim, nama pengirim dan addressnya dan alamatnya. Date itu tanggalnya. Receiver name and address itu nama penerima dan alamat si penerima. Greeting or salutation. Greeting itu ucapan salam pembuka. Nah, konten itu isinya dan closing itu penutup. Seperti itu urutannya. Dan untuk informal, ada receiver email address and subject sama seperti formal tadi. Penerima emailnya, nama si penerima emailnya, dan subjeknya apa yang mereka ingin bicarakan. Greeting if you want. Jadi ucapan salam kalau kamu mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Opening itu pembukanya seperti apa, dan konten itu isi, closing itu penutup. Nah, bedanya formal sama informal itu apa sih? Kalau formal itu untuk misalnya perusahaan ketika ingin melamar pekerjaan, terus ketika surat dari sekolah seperti itu namanya formal. Kalau sedangkan informal itu dipakai ketika untuk sahabat, untuk teman, untuk keluarga, dan untuk orang-orang terdekat seperti itu. Nah, kita lihat contoh di sini, ada contoh email. Kita lihat contoh emailnya di sini. Di sini ada to Chelsea Azkia, itu nama si pengirim. Nama si penerima email nanti. To itu untuk si penerima emailnya. Nah, how is Surabaya itu sebagai subjeknya. Mereka lagi mau ngomongin apa nih? Gitu. Hi Chelsea itu adalah greeting or salutation. Jadi ucapan salamnya. Hi Chelsea, seperti itu. Bisa kalian ganti untuk hello juga bisa. Nah, dari how are you sampai what about you itu adalah konten atau isi. Sedangkan cheers di sini itu untuk sebagai apa ya? Sebelum penutup. Kalian bisa ganti dengan thanks, best regard, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada di bawah sini ada nama si pengirimnya. Nama si pengirim yaitu nama yang orang nulis email ini, surat ini, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk tugas kalian bisa lihat di deskripsi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.